warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Lorenza dengan NIM 2114090032. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IPS. Di sini saya berkesempatan untuk memenuhi video tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Media Pembelajaran IPS, sebagai pemenuhan untuk ujian tengah semester. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan materi dengan mengangkat materi yaitu media pembelajaran. Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama, sebelum kita mengetahui lebih jauh apa saja hal-hal yang dibahas atau poin-poin yang ada di dalam media pembelajaran, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan media. Jika kita ingin melihat pengertian dari asal katanya, maka media berasal dari kata medium yang secara harfiah memiliki arti perantara atau alat perantara, di mana menghubungkan antara pengirim dan penerima. Jadi jika kita artikan ke dalam media pembelajaran, maka kita bisa menarik kesimpulan media pembelajaran adalah perantara atau alat perantara yang menghubungkan antara guru dan siswa, di mana media ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah dimengerti sebagai bentuk pendidikan dan juga pengajaran dari guru kepada siswa dengan cara yang lebih efektif dan inovatif di dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Oke, kita udah tahu nih 2 poin mengenai media itu sendiri dan juga media pembelajaran. Selanjutnya kita lihat materi atau pembahasan mengenai jenis-jenis media yang ada. Kali ini saya akan memberikan sedikit pembahasan mengenai 4 jenis media atau media pembelajaran di dalam pendidikan atau media-media yang diberikan guru kepada siswanya. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah adanya media berupa audio. Audio di sini adalah berupa suara atau rekaman suara. Contohnya bisa kita ketahui seperti radio dan juga voice note yang pernah kita pakai atau kita gunakan saat sekarang ini. Kemudian yang kedua visual. Visual yaitu menampilkan wujud dan bentuk atau gambaran secara jelas yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, seperti saat ini yang saya lakukan. Ini bisa menjadi contoh antara audio dan juga visual, di mana audio kalian atau teman-teman semuanya bisa mendengarkan apa yang saya ucapkan, kemudian visualnya bisa melihat gerak-gerik dan wujud dari saya sendiri. Kemudian kita lihat kepada contoh ketiga. Contoh ketiga yaitu adanya media interaktif. Media interaktif di sini seperti apa? Yaitu media interaktif adalah media atau sebuah layanan di mana kita atau peserta didik bisa lebih banyak memberikan respon di dalamnya, bukan hanya satu bentuk respon saja, tetapi semua respon bisa siswa atau orang-orang lakukan di dalam media interaktif ini. Contohnya di dalam media interaktif ini kita bisa merespon dengan bentuk suara, visual, kemudian teks juga termasuk di dalamnya, dan kita juga bisa menggunakan media games atau media pembelajaran di dalam media interaktif di dalam pembelajaran yang kita gunakan. Kemudian contoh keempat yang itu mengenai teks. Teks tentu yang seperti kita sudah ketahui bagaimana bentuknya, yaitu rangkaian-rangkaian kata atau penjelasan nantinya di dalam pembelajaran. Dan yang kita rasakan pun kebanyakan yang digunakan adalah media teks, seperti buku-buku ajar dan buku-buku pelajaran yang bisa kita temui di sekolah maupun pada perpustakaan yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, kita udah dapat poin atau pengetahuan nih, sedikit pengetahuan mengenai jenis-jenis dari media pembelajaran. Jadi selanjutnya
kita mau bahas ciri-ciri atau karakteristik dari media pembelajaran. Wah, ternyata banyak juga ya materi-materi di dalam media pembelajaran ini. Tentunya banyak, terutama media pembelajaran ini memang harus disiapkan untuk siswa agar mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan yang sudah ada dan sudah ditentukan. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri atau karakteristik dari media pembelajaran. Oke, yang pertama ada relevansi. Relevansi di sini dimaksudkan bahwasanya media pembelajaran harus disesuaikan dengan kurikulum yang berada. Bukan berarti kita mengambil atau membuat suatu media kemudian kita berikan kepada siswa tidak sesuai dengan kurikulum yang ada dan tujuan pendidikan yang ada di dalam kurikulum itu. Jadi kita harus menyesuaikan media yang kita pilih untuk siswa atau di dalam pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang berada atau sudah ditetapkan untuk satuan pendidikan. Kemudian lanjut nih yang kedua, ciri-cirinya apa ya? Ciri-ciri yang kedua itu adalah informatif. Informatif yang dimaksud di dalam media ini adalah konten-konten atau isi dari pembelajaran berbagai materi. Mungkin pada kesempatan ini kita ambil materi-materi atau konten-konten pembelajaran IPS. Jadi di dalam konten-konten atau materi-materi itu harus dijelaskan secara spesifik dan mendetail agar siswa mudah memahaminya dan mengetahui apa poin-poin penting yang dijelaskan mengenai materi yang sudah diangkat atau diaplikasikan di dalam media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya itu adalah variasi dan juga interaktif. Variasi di sini merupakan variasi dalam penggunaan media. Tujuannya supaya siswa tidak merasa bosan, malas, atau mengantuk saat pembelajaran berlangsung. Jadi media ini memiliki fungsi yang sangat berpengaruh kepada siswa. Kemudian interaktif. Interaktif dalam pembelajaran tentunya adanya hubungan antara guru dan siswa yang saling berinteraksi. Karena kalau hanya mengandalkan media pembelajaran saja, maka tujuan dari pencapaian pendidikan atau pemahaman siswa pun akan kurang jika hanya yang diutamakan adalah media. Tetapi seharusnya guru dan siswa saling berinteraksi, kemudian menggunakan media yang tepat. Itu adalah contoh ketiga. Contoh keempat, kita bisa melihat yang namanya proses pembelajaran fleksibel atau fleksibilitas. Di sini artinya beberapa tahap sudah dilakukan dengan baik dalam media. Contohnya urutannya yaitu pemilihan media yang tepat, perencanaan materi, kemudian pengaplikasian dan bagaimana media ini dirancang agar diterima dan mudah dipahami oleh siswa atau peserta didik di sekolah nantinya. Maka dari itu fleksibilitas artinya media yang sudah dirancang dan dikelola dengan baik harus dapat dimengerti dan diterima siswa dari pengaplikasiannya oleh guru maupun tanggapan dan pemahaman siswanya. Nah, pada poin ini penting juga bagi guru juga ikut mengajarkan materi-materi atau konten-konten materi pembelajaran yang sudah diaplikasikan dalam media. Karena tujuan penggunaan media ini ya bukan hanya sekedar memberikan bentuk pembelajaran baru kepada siswa, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa. Di dalam penggunaan media ini nantinya, guru juga bisa memasukkan fenomena-fenomena sosial yang berada di sekitar kita kepada siswa melalui media ini. Maka pengaplikasian dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita juga bisa memberikan pemahaman yang lebih nyata kepada siswa dan juga pengalaman yang menarik bagi siswa karena mereka bisa memahaminya dengan mudah dan juga mencontoh dan mengaplikasikannya pada kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian
Sebagai contoh ya, dari penjelasan saya tadi, memang dengan adanya media memudahkan siswa memahami dan juga mengerti pengaplikasian dari materi-materi atau konten-konten yang telah dipilih. Itu materi tentang media pembelajaran kita. Kemudian kita singgung sedikit mengenai media tradisional dan media digital. Tentu dua media ini memiliki perbedaan, di mana yang bisa kita lihat untuk media tradisional sendiri adalah media yang memiliki wujud. Contohnya seperti surat kabar, majalah, kemudian televisi. Dan dari hal itu juga media tradisional ini juga bisa digunakan untuk media pembelajaran, tetapi dengan cakupan bentuk fisik atau yang lebih tradisional. Dan kemudian untuk media digital, yaitu media yang berbentuk jaringan internet. Contohnya seperti situs web, kemudian sosial media, dan kecanggihan-kecanggihan dalam jejaringan komunikasi dan teknologi. Jadi itu adalah pembahasan poin-poin materi mengenai media pembelajaran. Pada intinya, media pembelajaran sangat penting bagi siswa, terutama dalam penerapan perkembangan kurikulum yang terus berkembang. Contohnya saat sekarang ini adanya penerapan kurikulum merdeka, di mana keaktifan dan penggunaan komunikasi dan teknologi itu sangat penting. Mungkin sekian materi kita hari ini. Itulah sedikit yang bisa saya share dan saya berikan kepada kita semuanya. Semoga bisa mengambil manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.